Pak Juri kenapa belum pindah ke gubuk yang baru? Karena masih fokus merongsok. Ya, merongsok ya. Terlalu mewah gitu kontrak-kontrak, kalau buat saya mah udah di gubuk aja. Saya juga mau merubah sedikit-sedikit di buang, pengen bekerja, pengen itu sih, nggak mau kena bedak-bedak lagi, pengennya sih. Itu yang saya harapkan. Perasaan saya gitu, didiemin di kontrakan juga masih ingat bayi di kolong, dan hawanya juga malah adem di kolong gitu. Di kontrakan biar bagus juga, udah belum ada kipas, belum ada perabotan apa-apa gitu. Apa yang dibawa dari kolong tuh nggak ada gitu. Ya. Namanya digusur ngedadak kayak gitu. Aduh, bingung, nyari makannya bingung, susah banget Pak. Aku dari pagi sampai sekarang emang kena nasi. Terima kasih banyak, selalu bantu kehidupan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, di samping saya ada Majuri. Sudah sekian lama kita tidak bertemu dengan Majuri. Bertemu muka ya, tetapi untuk komunikasi, ngobrol di telepon ataupun urusan-urusan keuangan untuk bayar kontrakan, kita masih ketemu di belakang layar. Nah, kali ini kita menyempatkan waktu untuk bertemu secara langsung. Banyak hal nanti yang akan kita obrolin dengan Majuri. Sekarang kita tanya nih Majuri, nih gimana kabarnya nih Majuri? Nah, sehat sih, di bulan puasa ini sehat ya. Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Nah, gimana nih Majuri? Apa kegiatan sekarang? Masih ngerongsok. Masih ngerongsok. Setiap hari ngerongsok. Setiap hari ngerongsok ya. Kalau untuk ngamen jarang lah, kadang-kadang ya seminggu sekali, kadang-kadang pernah di pasar juga ketemu ibu, salam ibu ya, ibu yang pernah di Detik Asa, Ibu Haji Cilegon, kata salam Pak Asril, kata gitu. Oh ya, Ibu si Haji siapa? Tahu, kurang ngomong Ibu Cilegon aja gitu. Iya, ketemu gitu. Saya ya di pasar. Katanya sehat ya Pak Asril ya, salam Pak Asril ya, kata gitu. Halo Bu Haji, Assalamualaikum. Nah ini nih penonton nih pengen tahu nih Majuri ya, teman-teman Detik Asa pengen tahu. Banyak yang mempertanyakan, banyak yang ingin tahu kondisi Majuri saat ini. Banyak yang bertanya Majuri, Majuri gimana kabarnya, tinggal di mana sekarang, katanya gitu. Nah, di pertemuan kita yang terakhir, saya sudah menyampaikan ke Majuri bahwa akan membuat gubuk di satu tempat. Ya, sudah mau berencana membuat satu gubuk di satu tempat. Nah, sekarang kita tanya Majuri nih. Gimana Majuri? Yang saya sarankan dulu. Soalnya kontrakan gak kebedak, yang kontrak kayak kita mulung kayak gini keadaannya, yang mulung juga banyak gitu, yang ngamen juga sepi gitu ya. Udah sepi kayak gitu ya, kembali pengen bikin gubuk lagi lah, tapi untuk satu tempat nggak bisa saya nolong kayak temen-temen yang dulu gitu, kayak dulu gitu. Sekarang kan kemarin gubuk udah digusur kan, sekarang bikin kecil-kecilan aja, asal saya bisa kauban aja gitu untuk merongsok gitu. Soalnya apa, saya kalau jalan dari sini ke sono rongsok dijual itu tanggung, paling dapat 10.000 tuh ngumpulin. Kadang-kadang ditunda, balik lagi ke kontrakan, kadang-kadang ada yang ngambil di sono kalau nggak ditungguin gitu. Saya juga gitu, makanya pengen bikin gubuk lagi gitu. Iya betul, kan ada dari awal kan saya sudah ngomong ke Majuri suruh bikin gubuk secepatnya. Kan waktu itu saya bilang tuh secepatnya Majuri bikin gubuk. Nah, kenapa ini hingga sekarang kok belum dibikin juga? Ya belum sempat buat makan sehari-hari aja sayanya gitu. Oh jadi belum belum sempat, ya? Iya, mau ngubungin Pak Asril juga, ini juga bulan puasa kan nggak enak sebenarnya, karena terpaksa saya mepet banget gitu sekarang gitu.
harus bikin gubuk entah di mana gitu. Yang penting buat new saya sendiri aja sekamar Ya, gitu. ini kan tempat kan sudah ada nih. Ya. Ya udah ada, lokasi sudah Ya. ada sebenarnya. Iya. Lokasi sudah ada, udah tahu nih di mana dibikin gubuknya udah ada. Tinggal memang Majurinya belum siap untuk membuat tempatnya nih, untuk membangunnya belum siap ya belum Majuri siap, ya. belum. Kenapa ini kok belum siap? Ya satu bulan puasa juga sih. Bulan puasa terus yang rongsok, bulan puasa itu banyak banget yang rongsok gitu. Jadi jarang dapat barang saya juga. Jadi untuk sahur atau buka aja udah susah gitu. Oh, jadi Majuri kenapa belum pindah ke gubuk yang baru? Karena masih fokus merongsok. Ya, merongsok ya. Oke. Nah, ini jadi secepatnya nanti Majuri bikin gubuk Insya Allah ya. Iya. Teman-teman mempertanyakan juga, sekarang ini Majurinya tinggalnya di mana? Di kontrakan, sekarang masih di kontrakan. Oh, di kontrakan ya, masih Iya, kontrakan masih. ya. Iya. Ya, untuk kontrakan alhamdulillah kita support terus untuk kontrakan Majuri. Ini bulan ini mudah-mudahan terakhir ya Majuri ya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan terakhir nih. Terakhir, pengennya terakhir. Ya, Saya juga, aduh ngejar-ngejar buat kontrakan, aduh. Rasanya tergesa-gesa gitu, terlalu mewah gitu kontrak-kontrak kalau buat saya mah. Udah Oke. digubuk aja. Ya sudah, ini terakhir pembayaran bulan terakhir ini. Iya. Habis itu Majuri sudah pindah ke ke ya, gubuk ya, ke gubuk, biar iya. lebih nyaman lagi, lebih tenang, nyaman. bukan Ya. masalah tempatnya, nyaman gitu sayanya juga. ya lebih nyaman. Karena kan gini Majuri, Majuri kan merongsok. Iya. Kalau Majuri merongsok di tempat kontrakan itu lingkungannya terbatas ya, atau bagaimana? Nggak bisa untuk nampung lingkungan, kontrakan sekarang mah nggak bisa, sempit, nggak ada tempatnya gitu. Makanya saya tetap di gubuk karena kerjaan saya yang rongsok. Makanya rongsokan kadang-kadang dari sini jalan kaki sampai tempat itu kadang-kadang ya gimana, taruh dulu, nggak bisa taruh di rumah, taruh di sono kan ada yang ngambil kalau nggak bikin gubuk secepatnya gitu. Iya, iya. Ada yang ngambil, pernah soalnya capek-capek jalan-jalan ada 3 kilonya Diambil orang. diambil orang gitu, kan nyesek. Tega amat ya yang ngambil. Iya, tega amat. Majuri, ini kan bulan puasa ya, sebentar lagi nih Lebaran. Ya, Majuri, bulan Lebaran di mana? masih di sini. Oh, nggak pulang ke Enggak, kampung? nyari meremaan, barangkali ngerongsok banyak atau ngamen rame, barangkali buat tambah-tambahan. Ya gimana ya, masih tetap nyari uang di sini lah. Oh gitu. Jadi Iya. momen Lebaran, Iya. Majuri ini memanfaatkan momen yang lumayan Lumayan gitu. menguntungkan sebenarnya. Kenapa Iya, menguntungkan? sebenarnya. Pada saat Lebaran, orang-orang kan banyak keluar. Iya, banyak keluar, betul. Orang-orang juga mungkin banyak berbagi. Banyak berbagi, Nah, pada saat itu kesempatan Majuri Kesempatan saya mencari uang mencari ya. uang ya, meskipun itu memang berbagi dari orang, tapi itu kan Ya, rezeki yang sudah rezeki, ikhlas iya. diberikan orang Majuri ya. Amin, iya. Nggak meminta kan? Nggak meminta. Tapi dikasih orang, gitu kan? Biasalah kalau lagi mulung gitu, entah nasi, entah apa, buat buka pak, kata Ya. gitu. Nah, kemudian di saat Lebaran juga pulungan juga mungkin banyak juga. Ada banyak, ya. Karena Ada bekas-bekas banyak. minuman. Iya. Botol-botol minuman ya. Ya, apalagi kalau habis buka puasa gitu, kita kan jalan gitu, di jalanan banyak belata kan. Oke. Untuk keluarga di sana, gimana? Saya di Tangerang adanya, di Apanya? Tangerang KB, kakak-kakak di Tangerang, di Oh, kakak situ. udah. Kalau Lebaran juga nggak pulang Oh, dia. memang nggak pulang ya? Sama kayak saya kayak gini gitu. Oh, di Tangerang semua. Iya, ada kakak-kakak yang udah berumah tangga, udah jauh lah pokoknya, udah jauh gitu. Tapi Mak Juri itu aslinya dari Cirebon, dari Cirebon ya. iya. Kalau untuk di Cirebon tuh masih ada rumah di sana. Ya ada juga ditempatin yang bungsu kan udah berkeluarga juga, berkeluarga. Jadi saya mah ya sebatang kara lah. Oh gitu. Tetap sebatang kara lah. Iya, iya, iya. Masa repotin yang udah berkeluarga gitu. Dia juga kadang-kadang susah buat anaknya sekolah apa, Iya. kan gitu. Selama bulan puasa ini Mak Juri, gimana nih hasil pulungan gimana? Ya lumayan, Lumayan. buat buka lumayan sih, lumayan. Kadang-kadang ya 2 hari sekali nimbang gitu. Kita dapat 30.000, kita berapa gitu. Lumayan buat sehari-hari makan saya gitu. Mak Juri, ini kan semenjak penggusuran kemarin. Iya.
teman-teman sudah pada berpencar ya. Iya. Udah pencar semua, udah Semua. terpisah-pisah gitu Pisah-pisah kan. semua. Majuri sama ada teman ya satu Iya. lagi. Nah yang lain-lain ini pada kemana? Kurang tahu, saya belum ketemu. Oh enggak pada ketemu? Enggak, soalnya saya nggak pernah ke kolong-kolong ke sono sih, nggak pernah ke tempat yang digusur kemarin sih, nggak pernah. Sebulan sekali juga. Kalau si Mujono Mujiono sudah pulang, sekarang ya. sudah bekerja Iya. di Iya. perkebunan sawit. Syukurlah, Nah, iya. Kemudian si Asep Gunawan di mana? Lulu. Kayaknya masih di kolong, dengar-dengar mah. Di kolong. Di kolong masih. Bikin gubuk lagi di kolong. Masih di kolong, bikin kotak itu aja di kolong. Oh, bikin kotak sederhana. Iya, yang kayak model kayak di Jakarta, di pinggir-pinggir kolong jembatan kayak gitu, Oh, gitu. masih. Oh, masih di situ. Masih di situ. Tapi sangat disayangkan ya, padahal kemarin itu tempo hari saya Iya, suruh ngontrak. suruh kemarin. kontrak, Iya. tapi si Iya. Asepnya ternyata masih tetap di situ. Ya, tapi ya itu pilihan dia lah ya. Iya. Kita nggak bisa Iya. ini kan memaksa juga nggak mungkin Iya. ya. Iya. Itu pilihan dia. Ya dia pingin hidup seperti itu. Iya. Ya sudah. Yang penting kalau saya menyarankan saya bayarkan kontrakan. Iya. Tetapi dia nggak mau, masih nyaman di sana. Oh, ya itu kembali lagi kepada si Asepnya sendiri. Iya. Kayak si Ita, si Regina. itu Oh, kemana? Regina katanya dijemput orang tuanya, ponakannya hajatan. Udah hampir setengah bulan lebih nggak nongol. Oh si ini pulang ya? Iya. Regina pulang ke kampungnya. Iya, pulang kampungnya dari mulai puasa lah, munggahan puasa sampai sekarang. Kalau si Ita? Sita ngontrak di situ di lokal. Oh, Di lokal jarang nemuin saya. udah juga. nggak Iya. ketemu ya. Jadi menjak perpisahan itu sudah jarang bertemu, Jarang kumpul bertemu dengan teman-temannya. Jarang, iya. Untuk komunikasi gimana? Nggak ada telepon-telepon? Kan nggak punya nomor nggak ada, telepon nggak? saya. iya. Nggak Mereka pernah ini punya nggak ada. telepon Iya. saya, Pak. Jadi mereka ini nggak satu pun punya handphone. Jadi mereka ini Kalau punya jelek-jelek juga nggak apa-apa, namanya nggak punya. jadi mereka ini nggak ada handphone. Nggak bisa Iya, komunikasi. Iya. Iya. Jadi nggak ada Oh, komunikasi ya dengan Dari tahun teman-temannya. ke tahun nggak pernah megang handphone. Ya, nggak apa-apa, nggak usah. Nah ini kembali ke si Pani ini. Nah Mujiono ini dulu itu kan sohibnya sahabatnya Majuri. Iya. Saya masih ingat waktu itu saya ngobrol dengan Mujiono. Iya. Ya ngobrol dengan Mujiono. Dia menyampaikan ke saya teman terbaiknya itu sebenarnya tuh Iya. Majuri katanya gitu. Iya. Teman terbaiknya Majuri. Ya iya, saya juga kehilangan lah. Teman terbaiknya Majuri. Cuman yang namanya manusia pasti terkadang itu ada seleknya gitu kan, ada seleknya dengan Majuri katanya gitu kan. Dan dia juga bilang bertitip pesan dulu ke Majuri. Iya. Saya ingat Mujono bilang, Jur, kalau saya singkat umur saya, kuburkan saya di Cilegon. Iya, kata pernah bilang ya. Mujono, ya. Hmm. Dia nitip pesan ke Majuri saat itu gitu. Ya iya, saya juga kangen. Udah kayak saudara banget sih. Sedekat apa sih hubungan kalian waktu itu? Ya, aduh, udah kayak saudara banget. Pani mah bertahun-tahun satu rumah di gubuk itu bertahun-tahun. Aduh, nggak bisa diucapkan deh. Ya sekarang pergi aja, ibaratnya nggak bisa nemuin saya. Ya gimana? Keadaan lagi kayak gini kitanya. Iya, iya. Dia sudah bilang pada saat itu, ya memang namanya ucapan ya. Dia bilang Iya. seperti itu, hidup matinya di Cilegon. Iya, gitu udah kan. pernah ke saya juga udah bilang ya pernah. Dia nggak mau berpisah juga dengan Majuri sebenarnya, tetapi takdir berkata lain. Berkata ya, lain, iya. kalian harus terpisah Iya. dengan cara yang seperti itu. Iya. Tetapi sebenarnya ini sengsara membawa nikmat juga bagi Mujono. Iya. Kenapa saya bilang sengsara membawa nikmat? Udah ketemukan Dengan kerjanya. penggusuran, Iya. Pani harus keluar dari Iya, lokasi. iya. Kemudian dia ngontrak. Pada saat mengontrak, saya datangin dia. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Iya. Nah, Iya. mulai dari situ saya masuk kasih pemahaman-pemahaman ke Iya. Mujono. Iya. Alhamdulillah dia bersedia untuk pulang dan akhirnya sekarang sudah pulang. Iya. Nah, pertemuan terakhir saya melalui video call dengan Mujono. Hmm. Dia sekarang bekerja di kebun kelapa sawit. Nah, jadi pekerjaannya itu bawa-bawa sawit, Majuri. Iya. Gitu. Jadi sekarang dia sudah maco dia sekarang. Hmm. Udah berotot.
Sudah dia sudah berotot, bahkan dia bilang, Pak Sri, saya sudah kayak King Kong katanya gitu. Sudah kayak King Kong katanya, masuk hutan keluar hutan. Oh yaudah nggak apa-apa, itu tandanya kamu laki-laki katanya gitu. Jangan memikirkan penampilan dulu deh gitu kan. Udah jalanin aja, kamu nikmatin pekerjaan seperti itu. Namanya kita di kampung, apapun dikerjakan gitu. Cuman kita berharap nih sama Mujiono, jujur mudah-mudahan ini Mujiono melihat tayangan ini. Nah, kalau Majuri ini apa harapannya ke si Mujiono ini atau Paninya? Harapan Pani selalu sehat aja lah, sehat, maju gitu. Mudah-mudahan punya modal kayak gitu, ngumpulin modal, bisa dagang sendiri, tak apa gitu, bisa punya profesi sendiri gitu aja. Belajar prihatin gitu, nggak kayak yang udah-udah waktu di jalanan di sini gitu aja. Mudah-mudahan harapan Pani. Majuri ini kan gabung sama Mujiono kan sudah cukup lama ya. Apa kenangan-kenangan terindah Majuri ataupun masa-masa sulit Majuri sama si Pani di kolong itu, apa yang Majuri alamin sama dia? Aduh, banyak banget kepedihannya, banyak banget. Aduh, sengsara banget ya Allah kalau nggak punya duit sama sekali, sampai metikin daun singkong direbus, ingatnya ke situ, makan daun singkong doang kadang-kadang ya. Air juga air yang nggak bagus di situ, boro-boro kebeli air galon isi ulang aja enggak gitu, nganu air kotor kayak gitu direbus, ingatnya ke situ. Sengsara bareng ingatnya ke situ lah. Mapan itu mau jalanin dengan saya kayak gitu tuh di situ satu rumah. Di dalam pertemanan kalian berdua gitu ya, tapi selalu ada gesekan-gesekan lah ya. Ada aja ya, selekan-selekan kayak gitu ada aja, ya. Kadang-kadang, tapi kita mengerti karena saking udah kayak saudara, gesekan paling pergi sehari 2 hari, ntar mungkin marahnya udah hilang, mungkin berteman lagi. Kita juga nyadarin gitu, sama juga orang susah kayak kita, gitu aja. Mau dendam-dendam juga nggak bisa ya. Tetap aja setelah marahan, sehari 2 hari balik lagi. Kadang yang sedih dia dan kadang kebalik ke yang sedih saya, sering jalanin kayak gitu. Untuk Mujiono, Pani sekarang jadi Mujiono, udah enak, udah kerja di sono, apapun dijalanin, jangan seperti kembali lagi yang kemarin jalanin hidup dengan saya. Aduh, pedih banget, banyak kesengsaraannya, banyak laparannya. Enak di sono, udah di kampung, bertahan aja situ. Mudah-mudahan saya doanya maju kamu. Gitu aja, bekerja jangan ditinggalin, udah di kampung, udah enak, udah jangan sampai ke sini lagi kalau bisa. Kita juga dari sini doain, ntar kalau saya suatu saat punya komunikasi, ya mungkin masih sering komunikasi sama kamu, Pani, gitu aja. Oke, pesan tulus dari seorang sahabat ya. Kangen gitu, pengen ketemu. Tetapi kalau ketemu lagi, nanti kembali lagi seperti itu. Nah, itu kan itu yang harus dihindari. Tapi kalau kembalinya ketemunya dengan saya nggak mungkin dah. Saya juga mau merubah sedikit-sedikit di uang, pengen bekerja, pengen itu sih, nggak mau kena bedak-bedak lagi, pengennya sih. Itu yang saya harapkan. Pengennya dan sih, bukan Pak. hanya saya. Saya sendiri juga sadar udah tua, Pak. Aku makan jalanin sholat, jalanin puasa kayak gini ya. Kemana lagi sih, udah tua. Bukan sih nganuin teman-teman sendiri, itu yang masih muda ya masing-masing. Saya sendiri juga udah pengen berubah. Makanya ini kayak gini. Dulu mah saya baru-baru pakai lelaki kayak gini. Nggak pernah. Pakai gamis dulu ya. Gamis segala macam. Ini buktinya kayak gini terus saya sekarang. Iya. Nah, itu benar Majuri. Ini sekarang umur kita sudah semakin tua ya. Mikirnya ke situ. Umur kita sudah semakin tua, semakin hari semakin bertambah. Mau kemana lagi? Satu sebelah kaki kita sudah di liang kubur. Saya aja jalan udah mau sesemutan kayak mau setruk, amit-amit jangan ya, kayaknya sih ya. Ya mau lari kemana lagi sih? Nggak mungkin kalau kembali lagi untuk berhura-hura kayak dulu selalu tiap hari kayak gitu, nggak mungkin saya juga. Majuri, pelan-pelan hilanginlah, tinggalkan makeup bedak-bedak itu. Pengennya gitu, karena berhubung sekarang lagi kayak gini aja, ya mudah-mudahan saya juga gimana sih,
Dulu hampir sempat waktu belum ketemu Pak Hasil, saya di kolong itu udah mau berubah tuh, udah punya dagangan kecil-kecilan di situ tuh. Punya dagangan nggak kemana-mana, ya udah seperti ini gitu ya. Ternyata kepepet banget, merasa aduh sengsara banget, lari ke situ lagi, jarang-jarang lagi. Ngamen lagi. Iya, sekarang udah mulai jarang-jarang lagi sekarang. Ini udah penampilannya kembali begini lagi saya juga. Iya. Kalau untuk diteruskan kayak gitu, kembali lagi terus tiap hari hura-hura kayak gitu mah nggak mungkin saya juga. Iya. Ikutin hura-hura. Iya. Udah nggak zamannya lagi. Udah nggak zamannya, ya betul. Umur Mak Juri sudah semakin tua. Udah tua banget ya. Sudah semakin tua. Udah tua banget. Kita jalanin hidup kita sesuai kodratnya. Sesuai kodratnya. Laki-laki ya laki-laki, iya, bukan? Jangan sampai ada lagi dandan-dandan seperti itu. Mulai dari sekarang tinggalkan itu. Ya, Mak Juri ini kalau masalah dandan ini nih semenjak kapan nih sebenarnya nih? Duh, nggak kehitung ya. Semenjak kecil sih. Semenjak kecil. Kalau saya sendiri bukan kayak yang sekarang ini kan ada yang pura-pura buat nyari duit lah, apa bukan. Kalau saya mah sebenarnya dari kecil sih. Ya, mudah-mudahan ini momen di bulan Ramadan, Mak Juri ya. Momen di bulan Ramadan. Kita berharap nih momentumnya sekarang untuk berubah. Ya, momentum Mak Juri untuk berubah Insya sekarang. Allah, ya. Tinggalkan dunia dandan lagi. Tinggalkan dunia waria. Ya. Oke. Ini sesuai dengan harapan-harapan teman-teman Detik Asa semuanya. Ingin Mak Juri ya sudah menjadi juri aja. Untuk pembuatan gubuk Mak Juri ini apakah sudah dimulai? Belum. Oh, belum ya. Agok bulan puasa. Bulan puasa ya. Habis ini kan paling setengah bulan lagi kan. Nanti saya pas habis lebaran. Pas habis lebaran ya. Pas habis lebaran. Ya nanti ini saya danain lagi Mak Juri untuk membuat gubuknya. Ya. Oke. Ini Mak Juri, ini uang untuk Mak Juri ya. Nanti Mak Juri ya manfaatkanlah uang ini sebaik-baiknya. Nanti Mak Juri ya sudah nanti habis lebaran harus mulai bikin ya. Iya, mulai bikin. Ya sudah. Oke, ini uang dari teman-teman Detik Asa ya Mak Jurinya. Uang ini dari kemarin sudah kita salurkan ke Mak Juri mulai dari awal sudah disalurkan untuk kontrakan, dibagi-bagikan pada saat di buat masak-masak sono gitu kan. Bareng-bareng Bareng-bareng awal-awal mau ngontrak ke teman-teman yang lain yang waktu pada saat mau berceceran seperti itu. Seperti anak ayam kehilangan induk saat itu. Ingat pada buat saat makan bareng-bareng situ tiap hari buat semuanya bareng-bareng. Ya, jadi donasi-donasi untuk Mak Juri sudah tersalurkan semuanya. Nanti kita tampilkan di video rinciannya. Itu sudah kita salurkan, dibagi-bagikan semuanya untuk kontrakan si A, si B, sudah dibagi-bagikan semuanya gitu. Nah, ini nanti Mak Juri bikin gubuknya. Ya. Oke. Harapan saya kepada Mak Juri tadi kembalilah menjadi juri yang sebenarnya. Ya, tinggalkan dunia dandan. Insya Allah saya pengen ngerongsok lah, udah. Ya. Gitu. Insya Allah kepengennya. Jangan takut rezeki hilang. Enggak. Jangan takut rezeki hilang. Aku nongkrong aja nyari mulung aja pasti. Ya. Jadi kan dulu kan ada tuh ini alasannya teman-teman yang lain. Kalau nggak dandan nggak dapat duit. Nah, hilangkan image seperti itu. Ya. Rezeki itu akan selalu ada. Insya Allah. Tanpa dandan pun rezeki akan tetap ada. Yang penting kita mau berusaha. Amin, ya. Semoga Mak Juri sehat selalu, berbahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin, ya. Ketika Mak Juri ketemu teman-teman yang lain, sampaikan salam saya. Ya, mohon maaf teman-teman, kita tidak bisa mengekspos Mak Juri tinggal di gubuknya atau dimanapun. Kita tidak akan ekspos Mak Juri lagi. Ya. Paling kita ketemu seperti ini aja. Kita memberikan uang, kita ketemu gitu aja. Ya, tapi kita tidak mengekspos lagi di tempat tinggalnya yang baru. Ya.
Terima kasih telah membantu kehidupan saya, Majuri ini. Terima kasih untuk Bapak Asril. Terima kasih membantu kehidupan saya, untuk donatur-donatur yang membantu saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dikasih sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki lagi, gitu aja. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya Asril dan kru Detikasa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur maupun seluruh teman-teman Detikasa yang sudah memberikan support sumbangsihnya, baik itu berupa doa maupun materi. Terima kasih semuanya sudah mensupport kegiatan kita selama berada di kolong. Khususnya Majuri yang sudah mensupport Majuri selama ini. Amin, Ya, amin. sampai Majuri dibikinkan gubuk kembali. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah membantu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.